Kanada resmi berkhianat guys. Jadi Amerika Serikat hari ini secara nyata dan jelas dan sangat gamblang sudah resmi dikhianati oleh Kanada. Tetangga dekatnya sendiri. Ini Donald Trump sampai ngamuk guys. Dia marah besar. Karena tetangga terdekatnya mereka sendiri berbatasan darat dengan negara Amerika Serikat. Ternyata di belakang layar bermain mata dengan Xi Jinping. Dengan China. Dan akibatnya apa? Donald Trump mengamuk guys. Marah besar dia. So kalau lu penasaran apa sih yang bisa bikin Donald Trump sebegitu marahnya ke Kanada yang selama ini dikenal sebagai saudara dekat, sekutu dekat, bahkan tetangga mesra Amerika Serikat. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Oke guys, jadi udah resmi guys, 2 hari yang lalu itu diem-diem ya Perdana Menteri Kanada tanpa persetujuan Donald Trump berani-beraninya dia ya naik pesawat pergi ke Beijing meeting sama Xi Jinping. Di situ dia membuat perjanjian bilateral dan ini salah satu hal yang paling mencengangkan dalam sejarah Kanada karena udah bertahun-tahun ya Perdana Menteri Kanada itu jarang datang ke Beijing bertemu pemimpin tertinggi China. Sampai kemarin Perdana Menteri Carney dari Kanada datang ketemu Xi Jinping. Dan dalam pertemuan itu dia bukan cuma bicara soal bisnis, bukan cuma bicara soal Donald Trump, no. Tapi ada yang lebih penting lagi, dia berbicara tentang New World Order, tentang tatanan dunia baru. Dan di situ dia memberikan kode keras bahwa Kanada siap bekerja sama, siap menjadi budak China. Dan lu bisa lihat di video yang satu ini. The world has changed much since that last visit, and I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. For these important discussions on a wide range of issues where we can be strategic partners, from energy to agriculture, to people ties, to multilateralism, to issues on security. And we believe that the spirit and the substance of these discussions and these agreements will provide great benefit to each of our peoples, but also provide an example to the world. Jadi teman-teman udah lihat ya di situ Carney menemui Xi Jinping, pemimpin tertinggi China, dan ini membuktikan bahwa Kanada sudah siap dan secara resmi merapat ke China. Meskipun Donald Trump lagi bikin prahara di benua Amerika dan benua Eropa. Dan pertemuan ini betul-betul sangat strategik. Kenapa? Karena di situ Kanada resmi membutuhkan pertolongan China. Di situ mereka membahas pertanian dan energi. Dan bahkan mereka udah siap membuat kemitraan strategis yang baru. Nah teman-teman, apa sih isi pertemuannya Xi Jinping sama Kanada? Sampai kemudian Perdana Menteri Kanada bertekuk lutut dan bersumpah untuk menjadi pelayan setia China guys. New World Order, rejim baru, kaisar baru. Dunia ini membutuhkan pemimpin baru. Dan Kanada udah mengutarakan niatnya. Kalau dalam kisah-kisah raja-raja zaman dahulu, ini konteksnya Kanada yang dia lakukan adalah memberikan upeti guys. Dia memberikan upeti kepada China. Karena dia sudah melihat masa depan dunia tidak berada di bawah kepemimpinan Amerika Serikat lagi. Tetapi di bawah kepemimpinan China. So ini pelajaran penting nih buat teman-teman pejabat yang ada di Indonesia juga. Apa yang ditawarkan oleh Kanada? Upeti apa yang diberikan oleh Kanada? Sehingga dia berhak mendapatkan karpet merah dan duduk sejajar dengan Xi Jinping. Jadi ini hal yang betul-betul sangat penting guys. Kenapa? Karena di sini China itu mendapatkan good deal. China itu mendapatkan akses untuk mengirim mobil listrik China ke Kanada. Yang tadinya kena tarif 100%, kalau barang-barang Cina diimpor nih ke Kanada, khususnya mobil listrik itu kena tarif 100%. Sekarang setelah Kanada bertekuk lutut di hadapan Xi Jinping, tarifnya langsung turun dari 100% ke 6,1%. Nah ini betul-betul ngeselin guys, karena lu kalau lihat sejarahnya, kenapa Kanada ngasih tarif 100% ke produk-produk made in China? Karena tekanannya Donald Trump. Nanti kita bahas lebih detail, maka lu jangan skip videonya. Nah, deal yang kedua yang menarik juga di sini adalah lu tahu namanya China, penduduknya ada berapa? Miliaran bro. Kasih makan penduduk miliaran tuh susah. Nah China membutuhkan upeti juga. Apa upeti yang dia minta? Lu Kanada, lu harus supply gua dengan minyak goreng yang namanya canola oil. Lu tau lah orang di China, dia butuh begitu banyak minyak ya, sawit dari Indonesia dia impor pun gak cukup. Dia sampai harus impor minyak dari Kanada, canola oil. Dan canola oil kalau masuk dari Kanada ke China, tarifnya juga didiskon sama Beijing. Dia baik. Beijing pengen menyelamatkan petani-petani yang ada di Kanada. Sebelumnya kena tarif 84% buat minyak goreng made in Kanada. Tapi sekarang tarifnya turun dari 84% ke 15%. Dan bukan cuma itu, petani-petani Kanada juga hari ini bersuka cita
cita bersorak-sorai mereka. Mungkin bentar lagi mereka mengibarkan poster-poster Xi Jinping di rumahnya ya. Karena bukan cuma petani yang diselamatkan oleh Xi Jinping. Xi Jinping juga menyelamatkan para nelayan, pengusaha tambak ikan, tambak udang, tambak lobster yang ada di Kanada. Sekarang kalau ekspor ke Cina dipermudah guys. Ya namanya juga Cina penduduk miliaran, butuh makanan nih sangat banyak. Makanya hari ini bersuka cita para petani, nelayan, petambak-petambak udang dan lobster yang ada di Kanada. Karena sekarang mereka udah siap menerima fakta bahwa dunia ini berada di bawah kepemimpinan China. Bukan lagi Donald Trump, bukan lagi Amerika Serikat. Wah, ini betul-betul prahara besar sih guys. Apalagi ketika dia bilang New World Order. For the new world order. For the new world order. For the new world order. Nah, kenapa deal ini sangat signifikan guys? Karena kita bahas ya dari mobil listrik aja. Nah, awalnya itu kan dia kena tarif 100%, tapi sekarang tarifnya tinggal 6,1%. Nah, Cina menerima kebebasan untuk ekspor sampai 49.000 mobil kendaraan listrik dari Cina ke Kanada. Karena Kanada juga mendukung program dekarbonisasi guys. Dia nggak mau polusi, dunia ini tambah hancur, tambah panas, global warming karena mobil-mobil Jepang, mobil-mobil Amerika Serikat menghancurkan bumi ini. Makanya mereka setuju kendaraan listrik Cina harus disubsidi, bahkan tarifnya dikecilin. Tapi yang paling ngeri guys, kita semua udah sepakat lah mobil listrik itu baik buat planet bumi guys. Mobil listrik itu baik untuk mencegah pencairan es di kutub utara. Kita udah sepakat semua. Dan mobil listrik itu juga bikin hemat pengeluaran lu. Apalagi buat orang Indonesia. Kalau lu makin banyak yang pakai mobil listrik berarti kita mengurangi ketergantungan minyak dari Singapura. Indonesia selama bertahun-tahun jadi budak negara kecil Singapura. Kita harus impor bensin dari Singapura. Crude oil kita juga impor dari Arab Saudi, dari Burtengah. Kan goblok. Udah jelas kita bukan punya penghasil minyak bumi. Tapi kita disuruh impor terus. Bayangkan kalau semua orang ganti mobilnya ke mobil listrik. Indonesia bisa hemat sampai ribuan triliun loh. Kenapa? Karena mobil listrik jalannya pakai listrik. Listrik dari mana listrik PLN? Dari batu bara. Batu baranya 100% made in Indonesia. Tapi memang Indonesia ini goblok, mau aja dibego-begoin sama Amerika, sama Jepang. Kita asik memperkaya negara barat Jerman. Supaya apa? Kita jadi budak minyak guys. Ya makanya jangan heran ketika Amerika Serikat melihat, oh Kanada bakal seperti Indonesia nih. Kanada bakal stop impor minyak nih. Kanada bakal mulai pinter nih pakai mobil listrik semua orang-orang di Kanada. Marah Donald Trump. So apa tanggapan Amerika Serikat setelah mendengar kabar pengkhianatan Kearney, Perdana Menteri Kanada ini? Wah total. Marah besar dia guys. Sampai Menteri Transportasi Amerika Serikat, Sean Duffy, itu kecewa berat. Padahal dia baru aja meresmikan pabrik Ford di Ohio. Menurut Sean Duffy, Menteri Transportasi Amerika Serikat, langkah Kanada yang membuka pintu bagi produk otomotif Cina adalah kesalahan strategis. Dia sampai memberikan peringatan bahwa Ottawa, ini maksudnya Kanada, bakal menyesali langkah tersebut. Karena Amerika Serikat sudah menyatakan produk mobil Cina itu haram masuk ke benua Amerika. Dan yang paling ngeri lagi dia bilang, Kanada pasti menyesal. Mereka bakal menyesal karena telah membawa mobil Cina masuk ke pasar mereka. Wah ngeri banget ini guys. Jadi betul-betul sebuah peringatan garis keras nih dari Menteri Transportasi Perhubungannya Amerika Serikat. Nggak main-main nih, Kanada betul-betul membuat aksi pengkhianatan yang sangat gamblang dan terlihat oleh seluruh rakyat di dunia ini. Ini salah satu negara barat loh yang berani berseberangan dengan Amerika Serikat. Gila sih, gue salut nih sama Kanada. Lu punya nyali apa ya? Nggak takut lu ditembak sama CIA. Kenapa gue salut guys sama Perdana Menteri Kanada? Karena lu tahu guys, tahun lalu pemerintah Amerika Serikat sama Kanada udah bikin perjanjian. Mereka bersepakat sehidup seia semati guys. Dan mereka kompak bakal memberikan tarif 100% buat mobil listrik Cina. Dan mereka sudah tanda tangan perjanjian ini dari tahun 2024. So sejak saat itu Kanada udah loyal, setia, membudak sama Amerika Serikat. Apa kata Amerika? Gue bilang iya deh. Amerika belok kanan, Kanada belok kanan. Amerika belok kiri, Kanada belok kiri. Makanya mereka setuju. Tanda tangan pernyataan memberikan tarif 100% buat produk-produk Cina guys. Resmi loh. Tapi ternyata ya setelah kunjungan Perdana Menteri Kearney ke Xi Jinping, ke Beijing, bertatap muka langsung sama Xi Jinping, di situ dia melihat pemimpin dunia yang sebenarnya. Sehingga dia bertekuk lutut dan siap menjadi pendukung rejim baru yang akan berkuasa di New World Order. Jadi tatanan dunia baru harus siap-siap melihat pemimpin baru lahir guys. Dan itu prahara soal mobil listriknya. Dan kenapa tiba-tiba kok biji canola guys, minyak biji canola itu jadi topik pembicaraan yang sangat hangat. Kalau lu buka koran hari ini di Kanada, isinya tentang canola
Canola apa sih? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, canola itu begitu penting buat Kanada seperti biji sawit. Kelapa sawit di Indonesia itu sangat penting buat Indonesia. Lu tahu ada banyak orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit di Indonesia. Begitu pula Kanada. Kelapa sawit itu menghidupi jutaan petani di Indonesia. Menghidupi begitu banyak keluarga di Indonesia. Menafkahi kita semua. Dan menafkahi negara ini juga. Jadi di Kanada itu ternyata lebih parah dibandingkan di Indonesia guys. Di Indonesia buat menghasilkan 1 juta liter minyak goreng itu cukup butuh 250 hektar lahan. Tapi kalau minyak canola di Kanada untuk menghasilkan 1 juta liter minyak goreng yang sama ternyata membutuhkan 1.300 hektar lahan. 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan kelapa sawit. Makanya kalau dibilang-bilang Indonesia ini deforestasi, lu bicara sejujurnya, Kanada jauh lebih parah dibanding Indonesia. Karena dari 1 juta liter minyak goreng, mereka butuh 5 kali lipat lebih banyak dan lebih luas lahannya. Jadi deforestasinya jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Tapi kan lu suka kena tipu sama media-media barat kan. Makanya lu anti sama minyak kelapa sawit. Padahal yang lu harusnya demonstrasi itu Kanada tuh. Gila, parah banget. Lu tahu hari ini mereka punya berapa? Guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Gila, parah banget. Lu tahu hari ini mereka punya berapa? Mereka punya 8 juta hektar lahan yang menghasilkan canola oil dan mereka akan tambah itu sampai 50 juta hektar guys. Simple, kenapa? Karena minyak canola oil hari ini itu mempekerjakan lebih dari 200.000 manusia di Kanada. Ini belum multiplier efeknya loh, anaknya, istrinya segala macam. 200.000 petani menggantungkan hidupnya dari minyak canola oil. Makanya mereka cinta deforestasi di Kanada. Dan bukan cuma itu, peredaran gaji ya buat petani-petani itu setiap tahun sampai 277 triliun guys. Petani-petani minyak canola ini. Nah kalau lu lihat nilai bisnisnya sendiri, nilai ekonomisnya ya, dari minyak canolanya sendiri, dari transportasinya, logistiknya, ternyata menghasilkan nilai bisnis setara 738 triliun. Gua ulangin guys, 738 triliun. Jadi ini bukan bisnis kecil. Minyak canola oil enggak. Ada ratusan ribu petani yang menggantungkan hidupnya dari sana. Belum ya keluarganya, anak istrinya. Jadi makanya penting banget Kanada melindungi petani-petaninya mereka. Makanya lu gak heran kalau Indonesia juga wajib melindungi petani-petani kita sendiri. Kanada aja sampai pergi lu jilat pantat si Jinping lu supaya petani-petani minyak canola ini bisa tetap hidup. Ya jadi dari situ lu udah tahu lah, minyak canola di Kanada itu sama seperti kelapa sawit di Indonesia. Sama seperti gas, penting buat menghasilkan Rusia. Sama seperti semiconductor, penting buat Taiwan. Nah ini namanya kepentingan nasional guys. Makanya lu wajib paham kalau kepentingan nasional kita diganggu, lu jangan ikut-ikutan ngerusak industri kita sendiri, membunuh petani kita sendiri. Lah kan ada aja yang hobinya tebang pohon nanam minyak canola, lu gak pernah demo, padahal jauh lebih parah deforestasinya dibandingkan kita. Tapi selevel Kanada aja rela lu melunak, rela dia melemah, rela dia bertekuk lutut ke Xi Jinping. Bahkan sampai rela membiarkan mobil listrik Cina masuk ke Kanada dengan tarif diskon. Kenapa? Ya tadi demi menyelamatkan petani dalam negeri, demi menyelamatkan ekspor Kanada, demi menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Ya asal lu tahu aja ya kalau sampai petani mati, nggak cuma di Indonesia, kalau sampai petani juga mati di Kanada, negara kolaps. Selesai. Makanya penting Indonesia bisa swasembada pangan guys. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kenapa canola itu penting dibawa ke meja perundingan dengan China? Ya karena negara Kanada faktanya adalah produsen terbesar canola oil. Seperti Indonesia, negara produsen terbesar palm oil, minyak kelapa sawit. Jadi teman-teman tahu ya, lihat di layar kaca.
Produksi minyak Kanada itu 19,2 juta ton setiap tahunnya. Tahun ini diperkirakan antara 20 sampai 21 juta ton. Jauh lebih besar dibandingkan Cina. Cina cuma 15 juta ton. Atau India cuma 11 juta ton. Australia cuma 6 juta ton. Jadi dari situ lu udah bisa lihat bahwa penting banget canola oil karena Kanada adalah produsen terbesar di dunia. Jauh melampaui negara-negara lain. Bahkan Cina sama India aja kalah loh dibandingkan Kanada. Jadi lu bayangkan ya kalau lu adalah petani di Kanada yang hobinya melakukan deforestasi, pohon-pohon lu tebangin, hutan lu bakar, terus lu nanam canola. Yang minyak yang sebetulnya nggak produktif dibandingkan minyak kelapa sawit kita yang jauh lebih ramah lingkungan. Tapi ya sudahlah, karena lu ada petani Kanada, lu pasti cinta banget dengan Xi Jinping. Pasti lu seneng juga jilat pantat Xi Jinping. Karena tadinya produk lu dijual 84% lebih mahal karena kena tarif 84% di China. Sekarang tarifnya tinggal 15%. Artinya kalau lu jadi petani di Kanada, lu wajib hari ini cinta Xi Jinping, cinta sama China. Karena barang lu jadi lebih laku, jadi lebih murah, jadi lebih terjangkau di market China. Bayangin lu, tarifnya turun drastis dari 80% ke 15%. Makanya teman-teman kalau dari sudut pandang tarif ini, makanya wajib buat kita mengerti perang dagang. Dan makanya juga jangan heran kalau Donald Trump marah besar sama Kanada. Bukan soal petaninya sih, gue yakin sih dia juga gak peduli sama petani Kanada. Dan ini pun duit kecil, tadi kan kita udah hitung duitnya cuma berapa sih? 700-an triliun, duit kecil lah. Tapi apa yang paling bikin sakit hati Donald Trump terkait tarif ini? Ternyata di belakang layar Kanada itu nusukin Donald Trump. Mereka diem-diem bikin potongan-potongan video pendek. Potongan-potongan video dari mantan presiden Ronald Reagan. Yang sebetulnya dari Partai Republik, Partai Donald Trump juga. Yang pada intinya di dalam video berkata apa? Wahai warga dunia, kita harus menjunjung tinggi perdagangan dunia. Kita harus mendukung globalisasi. Jangan sembarangan ngasih tarif. Negara yang ngasih tarif bukannya tambah kaya raya. Enggak. Negara yang ngasih tarif ujung-ujungnya apa? Tambah miskin, tambah nyungsep, tambah tertutup. Dan lebih gila lagi guys, lu tau gak iklan yang dibikin oleh pemerintah Kanada itu yang secara spesifik sebetulnya itu mengutip Ronald Reagan, presiden kesayangannya Partai Republik, Partai Donald Trump. Ternyata iklan itu anggarannya 75 juta dolar. Dibayar langsung nih sama Ontario nih. Pemerintah Kanada ini gila nih kalau bikin perang propaganda. Ternyata mereka gak mau kalah sama CIA guys. Mereka sampai bayar 75 juta dolar guys. Itu setara 1,3 triliun rupiah loh. Duit yang mereka kucurkan buat video ini. Jobs and growth are at stake. Dari situ lo udah bisa lihat bahwa apa? Ya Ronald Reagan memang faktanya berbicara seperti yang gue bilang bahwa perang tarif itu gak bagus buat negara-negara. Kita itu harusnya mendukung perdagangan internasional. Kita mendukung globalisasi dunia. Harusnya gak usah pakai tarif-tarifan gitu maksudnya sih Kanada. Makanya Donald Trump sampai marah guys. Dia sampai bilang begini loh. Iklan mereka seharusnya ditarik segera. Tapi Kanada nih mereka tetap menayangkannya. Padahal mereka tahu itu adalah kebohongan. Dan karena mereka menyajikan fakta yang sangat menyesatkan dan tindakan yang bermusuhan, saya menaikkan tarif terhadap Kanada sebesar 10% di atas tarif yang sudah berlaku saat ini. Jadi teman-teman dari situ udah bisa lihat ya memang makin seru aja nih perang dunia ini guys. Makin seru, negara-negara ini saling berperang udah pakai sosial media, udah bayar pakai sogok-sogokan, bayar media. Propaganda pun mereka gak malu-malu lagi menyerang negara lain. Pakai partai orang lain juga. Jadi lu bayangkan gini lah. Jepang kan sukanya acak-acak Indonesia. Di belakang layar Jepang itu bayar media pasang iklan mengutip lidah mulut mantan presiden Indonesia sebelumnya. Yang hobinya apa? Mempopulerkan Romusa. Ayo orang-orang Indonesia bekerjalah membantu Jepang. Jadilah budak-budak Jepang gitu kan. Lu bayangkan betapa keselnya pasti presiden Indonesia. Kok bisa-bisanya presiden kita yang terdahulu dipakai mulutnya buat menjual propaganda Jepang, pelindung Asia. Indonesia wajib mendukung Jepang, Indonesia wajib mendukung Romusa, pasti lu kesel lah ya. Tapi ya itu faktanya dan itu juga diberlakukan kok ketika Jepang menjajah Indonesia. Makanya teman-teman jangan heran ya. Dalam 3 bulan ke depan lu juga bakal lihat makin banyak nih propaganda-propaganda asing untuk menghancurkan Indonesia menggunakan media-media dan influencer-influencer di tanah air akan disuruh untuk mengadu domba bangsa kita. Ya gua kasih tahu lu aja gambaran. Kanada aja sampai rela bayar duit 75 juta dolar guys. 1,3 triliun budget dia keluarin buat ngacak-ngacak. Buat bikin propaganda di Amerika Serikat. Menggunakan muka mantan presiden Amerika Serikat. Buat menyerang Amerika Serikat sendiri. Kan ngeri guys. Lu bisa bayangkan berapa banyak duit yang rela dikeluarkan oleh Jerman, Jepang,
Amerika untuk menghancurkan Indonesia menggunakan anjing-anjing peliharaan mereka yang ada di Indonesia. Media-media bayaran mereka yang ada di Indonesia. Lu bisa bayangkan gak sih? Dan teman-teman tahu gak? Indonesia 2026 ini akan dihancurkan seperti apa sama mereka? Lu kebayang gak? Kalau Kanada aja rela bayar triliunan buat mengadu domba Amerika Serikat sendiri, tetangganya. Pertanyaannya, lu tahu gak hari ini Malaysia udah habis berapa triliun untuk buat berita palsu di Indonesia, buat menghancurkan negara kita. Lu tahu nggak? Lu pengen nggak kita bikin spesifik nih? Media-media anjing peliharaan George Soros dan anjing peliharaan Malaysia yang dilepaskan untuk menghancurkan bangsa kita. Pengen tahu nggak sih nama medianya apa? Dan influencer peliharaan mereka siapa sih? Tapi sebelum kita masuk ke sana guys, kita harus lihat dulu sih kenapa sebetulnya Amerika Serikat sangat murka dengan Kanada yang makin mesra dengan Cina. Oke betul, mereka main propaganda palsu. Oke betul, agen intelijen Kanada itu ngacak-ngacak terus sampai hari ini di Amerika. Sampai orang saling tembak, demonstrasi. Banyak duit Kanada dikucurin di situ. Tapi lu tahu nggak, kenapa penting banget buat Amerika Serikat bukan hanya soal canola, tapi justru soal industri mobil listrik Cina, mobil EV. Ini penting. Kenapa penting buat Donald Trump marah? Memang Donald Trump marah. Triliunan duit Kanada dipakai buat mengadu domba. Media-media palsu dibayar. Marah Donald Trump, dia pun tahu. Tapi ada satu hal yang bikin dia lebih marah, yaitu pabrik mobil Cina. Kenapa deal pabrik mobil Cina di bawah Xi Jinping? Kenapa buat Xi Jinping penting mobil Cina masuk ke benua Amerika Serikat lewat Kanada? Karena ini yang bikin Donald Trump paling takut. Ini bahaya banget guys. Lu tahu per detik ini mayoritas penjualan mobil di dunia bukan lagi mobil-mobil barat, tetapi mobil China. Semakin banyak pabrik-pabrik mobil Amerika Serikat yang terganggu dengan produk made in China guys. Lu tahu hari ini produk mobil Cina udah menguasai pasar Asia, pasar Afrika, pasar Amerika Selatan. Bahkan di tahun 2025 produksi mobil Cina sudah sampai 34 juta unit mobil. Jauh melewati Amerika Serikat yang cuma bisa memproduksi 10 juta unit mobil. Makanya mereka ketakutan guys. Artinya industrialisasi skala besar, manufacturing skala besar, teknologi canggih mobil. Udah bisa kita nyatakan Cina pemenang dan Amerika pecundang guys. Dan ini fatal. Kenapa fatal? Karena lu tahu penjualan mobil, market mobil salah satu yang terbesar di dunia adalah market Amerika. Ini penting guys, ini kita ngomongin duit nih. Amerika setiap tahun bisa jual 15 juta unit mobil. Lu bayangkan di Amerika ada 15 juta unit mobil terjual setiap tahunnya. Indonesia boro-boro 1 juta aja gak nyampe. 1 juta mobil laku di Indonesia enggak. Di Amerika itu bisa sampai 15 juta unit mobil yang laku terjual setiap tahun. Pangsa pasarnya, kuenya itu setara 1,6 triliun dolar. Atau rupiahnya setara 25.000 triliun rupiah. Alias 25 kuadriliun rupiah guys. Jadi dari sini lu udah bisa lihat, oh ini kuenya lebih besar. Jauh dibandingkan canola oil cuma 700 triliun. Alah petani-petani sendal jepit di Kanada. Apa urusannya Donald Trump? Tapi bisnis 25.000 triliun guys. Ini kue yang paling seksi yang wajib dilindungin oleh Donald Trump. Makanya Donald Trump kesel banget ketika denger, hei Kanada kau berkhianat. Tahun 2024 udah setuju kita memblokade mobil-mobil Cina, kasih tarif 100% biar nggak laku itu barang. Sekarang kau berkhianat Kanada. Makanya Donald Trump ngamuk guys. Fatal ini. Karena nilai kuenya 25.000 triliun. 15 sampai 16 juta unit mobil laku di Amerika setiap tahunnya. Ini kue yang sangat menyenangkan, sangat lezat, daging semua isinya nih. Duit semua nih. Dan begitu signifikannya industri otomotif di Amerika Serikat. Lo tahu kontribusinya itu sampai 6% dari total GDP Amerika Serikat itu dari sektor otomotifnya. Makanya Donald Trump ngotot banget nih buat melindungi industri mobil mereka. Yang kian kalah. Jangankan mobil Amerika Serikat yang bahula, yang tenaga dinosaurus kayak Ford, Chevrolet. Even yang canggih model Tesla aja udah kalah penjualannya dibandingkan Cina. Tapi teman-teman lu penasaran gak sih apa yang sebetulnya membuat Amerika Serikat sedemikian terpukul, sedemikian kaget dan terkejut dengan deal ini dan merasa dia harus betul-betul melindungi industri otomotif Amerika Serikat? Apakah ia semata-mata karena duit 25.000 triliun? Tentu tidak. Dan kalau lu penasaran sebetulnya apa yang diincar sama Donald Trump dari Kanada ini? Kenapa industri Amerika Serikat harus menang?
dan industri mobil Cina harus mati. Ini ada hubungannya dengan Perang Dunia III guys. Dan kalau lu pengen kita bahas lebih detail lagi, segera daftar di Benix Economics Outlook tanggal 24 Januari 2026 di Titan Bintaro ya. So segera daftar di link yang ada di bawah ini di loket.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Kita akan bahas lebih detail tentang perkembangan geopolitik tahun 2026 dan gimana sih masa depan Indonesia. Segera daftarkan dirimu sekarang juga guys, sekarang ini kursinya terbatas. So teman-teman, kalau lu penasaran segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Economics Outlook 2026. Dan pertanyaan paling penting nih guys, menurut lu ya, Kanada itu rela buang duit triliunan buat membayar media-media palsu, nampilkan iklan-iklan palsu, dipotong-potong video Amerika Serikat, disebarluaskan di Amerika Serikat. Rela mereka buang duit triliunan. Menurut lu, berapa sih duit yang dipersiapkan oleh para pengkhianat bangsa untuk mengadu domba bangsa kita di tahun 2026? Dan lewat siapa medianya? Dan siapa influencernya? Setuju gak kalau kita bahas secara gamblang anjing-anjing peliharaan asing di video selanjutnya? Kalau lu setuju, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam akan kita rilis video spesial membahas bagaimana Malaysia, Singapura, dan untuk menghancurkan bangsa kita di tahun 2026. Oke guys, segera like video kita dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.